kita mau mendengarkan firman Tuhan apa ya? Karena ada sesuatu yang tentunya nih masih di awal tahun kita harus mendapatkan satu dasar yang benar-benar kuat. Tadi kita katakan bahwa Yesus adalah dasar yang teguh. Dasar yang teguh untuk apa? Tentunya dasar yang teguh untuk setiap aspek kehidupan kita. Nah, sementara ini pikiran kita selalu berbicara mengenai, kalau berbicara mengenai gereja, mengenai hal-hal rohani, yaitu berbicara mengenai penyembahan, berbicara mengenai kekudusan, berbicara mengenai pertobatan, kesembuhan. Saya percaya itu semuanya benar. Tetapi kalau kita mau menyelidiki Alkitab, ternyata Tuhan banyak berbicara mengenai keuangan. Waduh, ini masih rasanya masih pagi atau ngomong keuangan di dalam rumah Tuhan, kayaknya ya Tuhan pun mengusir para pedagang. Bukan itu konteksnya. Tetapi kita harus mengajarkan prinsip yang benar. Apa yang dikatakan oleh bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan keuangan. Next, berikutnya saya ingin memberikan kepada saudara pengertian, ya, tahukah Anda bahwa 16, saya sudah selidiki juga tuh, cuma saya tentunya nggak bisa bahas satu-satu. Ternyata dari 38 perumpamaan Kristus, 16 itu selalu berhubungan dengan keuangan atau dengan uang. Ya, tentunya bicara dengan mina itu uang, saudara. Berbicara mengenai talenta, talenta itu karunia, berbahasa lidah. Bukan. Tuhan berkata bahwa talenta itu dalam perumpamaan berbicara uang, do business. Bahkan di dalam Lukas dikatakan dengan jelas, Tuhan memberikan talenta, memberikan uang itu, dan Tuhan kemudian berkata do business. Jadi kerjakan uang ini, biarlah uang ini bekerja kepadamu. Nah, itu pernyataan Yesus, bukan kita bekerja untuk uang. Jangan dibalik loh ya. Apa tujuan hidupmu? Mencari uang. Waduh, salah. Karena Tuhan berkata, do business, biarlah uang bekerja buat kamu. Nah, Tuhan berbicara tentang uang di dalam perjanjian baru itu lebih banyak dari berbicara mengenai surga dan neraka. Ini benar ini. Kemudian 5 kali lebih banyak daripada berbicara tentang doa dan iman. Dan di dalam Alkitab itu sangat syarat, ya, sangat syarat, itu sangat penuh dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan pemilikan. Ya, Tuhan selalu memberikan perumpamaan orang kaya yang susah masuk. Tetapi maksudnya apa? Ya, kadang-kadang kita juga mencoba tanda kutip merohanikan semuanya, tetapi kita tidak memutuskan satu akar yang selama ini mungkin menjadi penghalang buat kita datang kepada Tuhan. Ya, nah kita akan lihat pada hari ini apa yang Tuhan katakan pandangan yang benar mengenai, saya katakan, kemakmuran. Nah, kalau bicara kemakmuran itu apa? Ya, pandangan Alkitab tentang kemakmuran berikutnya. Nah, ini kemakmuran ini saya akan jelaskan dulu. Di dalam Amsal 30 ayat 8, ya, ini saya ambil di dalam Amsal, ya. Amsal 30 ayat 8, sebelum saya lupa ya, itu sebenarnya saya sudah siapkan satu kertas buat jemaat Tuhan. Saya percaya cukup untuk semuanya. Kalau yang belum menerima kertas catatan, bisa nanti akhir masih ada sisa. Ada yang masih belum mendapat kertasnya? Semua sudah dapat kertas catatan mengenai khotbah ini? Sudah dapat semua ya? Oke, saya akan bacakan. Nah, ini dikatakan demikian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, yang saya garis bawahi di bagian terakhir, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya apa? Ternyata bukan masalah kemiskinan dan bukan masalah kekayaan. Karena dikatakan di situ, jangan berikan aku miskin atau kaya. Kalau Anda ingin menjelaskan, membaca lebih jauh lagi, kalau miskin nanti mempermalukan Tuhan juga, ya kan? Katanya anak Tuhan, aku diberkati, aku diberkati. Tapi makan susah. Mana buktinya? Orang susah untuk percaya melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyediakan. Saya percaya waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita sudah sering sekali katakan sakit penyakit kita ditanggungnya. Bahkan kemiskinan digantikan dengan kekayaan. Pada saat aku lemah, aku kuat. Pada saat aku miskin, aku kaya. Yesus menembus itu juga. Cuma ternyata nggak ada kaitannya dengan uang. Kemakmuran berbicara mengenai biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Setelah saya renungkan demikian, Bapak Ibu. Saya ini hitung-hitungnya kan juga full timer ya. Jadi full timer itu kadang-kadang
Ya, saya mengatakan bisa pendapatan dan sebagainya. Nah itu juga semuanya pada awal pelayanan juga bergantung sama Tuhan. Tetapi saya waktu menangkap firman Tuhan ini, saya tangkap itu maksud kemakmuran gini. Saya pernah makan, kalau Bapak Ibu lihat di Maisonet, ya di gedung hijau yang biasanya sekretariat itu di belakang ada IPK, ada sekolah SD, SMP atau SMA ya, IPK itu. Nah, di depan sekolah itu ada warung yang kayaknya cuma 2,5 meter, 3 meter, dalamnya itu ya sekitar 2 meter. Dan di situ duduk ya seperti warteg gitu ya. Di tahun 2001 saya pulang dari Malaysia, dari Singapura. Awal-awal saya mau melayani Tuhan sampai habis uang saya untuk PP, ngurusin ini, mau bikin visa dan sebagainya. Dan saya pergi ke sebuah sekolah Alkitab di Greenfields itu. Setiap siang saya nggak punya uang cukup, bahkan untuk 5.000 perak itu rasanya sulit. Saya makan dengan supir-supir baja. Kalau lihat saya nggak tahu warungnya masih ada nggak. Saya sebenarnya pengen foto gitu dan bawa ke sini. Dan saya makan di antara para supir bajai, saya mungkin kulitnya yang paling segar gitu ya, maksudnya paling putih gitu ya. Ya, dempet-dempetan begini makan sudah diantri, dan itu benar-benar depan tuh bajai, yang parkir bajai semua. Yang di depan sekolah kan bisa jualan gulali, jualan banyak kertas-kertas mainan anak-anak, tembak-tembakan. Nah itu di samping di belakangnya situ. Saya makan dan depannya disuguhi pemandangan yang menurut saya mungkin beberapa dari Anda, terutama yang wanita, nggak akan bisa makan. Karena di situ ada pelekat lalat dibuka dua-dua bagian begini, ya ingat ya kertas lalat itu ya, yang lengket lem itu penuh dengan lalat. Ada 2 di meja depan saya, satu, sana satu. Jadi lihat sambil makan lihat lalat yang bergumul untuk keluar dari lem itu. Saya waktu itu juga rasanya Tuhan, saya ini sudah barusan pulang dari Singapura. Saya tahu standar Singapura seperti apa, makan di sana. Tetapi yang aneh, waktu saya melayani Tuhan saya ada sekali dan saya nggak sakit. Makan 2.500, 3.000. Karena setiap hari saya harus makan. Pagi saya cuma makan energen. Dan itu saya alami. Yang membedakan adalah saya menikmati bagian makanan itu. Saya menikmati apa yang menjadi bagian saya saat itu. Saya nggak pernah komplain, oh Tuhan, kenapa makan di sini? Saya cukup di sini. Saya tahu Tuhan lagi ajar saya sesuatu, dan saya makan di situ. Nah bedanya, apakah saya kekurangan makanan? Enggak. Apakah saya makannya kemudian jadi 2 kali dan sekali sehari? Tidak. Saya makan 3 kali sehari. Kalau saudara itu hari ini bisa makan 3 kali sehari, saudara punya rumah, saudara punya uang di kantong Anda, saudara juga bisa pergi ke sekolah ataupun menyekolahkan anak-anak saudara. Saudara itu jauh lebih kaya dibandingkan 50% populasi penduduk dunia ini. Kalau sekarang ada 6 miliar, ada 3 miliar lebih penduduk dunia tidak memiliki akses dengan air bersih. Mereka tidak punya tempat tinggal yang layak, mereka tidak punya baju yang layak, mereka nggak bisa sekolah. Dan kemarin saya cek di internet, 1 miliar nggak bisa baca tulis. Dunia saat ini 1 miliar masih nggak bisa baca tulis. Apakah kita mau komplain sama Tuhan? Tuhan nggak pelihara saya. Dan kalau saudara bisa makan 3 kali sehari, puji Tuhan. Bahkan makan masih milih. Gitu kan? Komplainnya karena tiap hari ini lagi, tiap hari ini lagi, tiap hari ini lagi. Ada ganti ayam. Tiap hari kalau nggak ayam ya apa? Sapi, ayam, sapi kan? Kalau yang nggak suka babi atau yang nggak makan babi, gitu kan ya. Tetapi kita bisa menikmati itu makmur. Banyak orang kaya punya duit, ya punya duit, mau makan apa juga bisa, tapi darah tinggi, kolesterol, gula, asam urat, apalagi dia koleksi.